Ketemu lagi dengan Misari. Di video kali ini kita akan mereview penilaian harian yang ketiga ya, tentang relasi dan fungsi. Soal ulangan nanti terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Ya, dari 30 soal ini Miss bagi menjadi 8 poin pembahasan. Yang pertama tentang konsepnya relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Kemudian tentang aturan yang tepat dari suatu relasi. Lalu yang ketiga menentukan domain, kodomain, dan range. Keempat menentukan rumusnya suatu fungsi. Lalu menentukan nilai suatu fungsi. Yang keenam menentukan nilai X dari suatu fungsi jika diketahui nilai fungsinya ya. Lalu menentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi, dan yang terakhir menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Oke, nanti setiap kisi-kisi ini insya Allah akan Miss bahas, lalu akan Miss berikan contoh soalnya. Yang pertama, konsep relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, nanti poin-poin soalnya itu terkait pertama definisi relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, poinnya ya yang perlu diingat bahwa pertama relasi itu adalah suatu aturan ya. Jadi keywordnya itu relasi itu adalah aturan. Nah, fungsi itu adalah suatu relasi. Jadi fungsi itu relasi, tapi dia ingat yang di video sebelumnya Miss jelaskan fungsi itu adalah relasi. Intinya tidak jomblo dan tidak selingkuh. Nah, kalau udah bahasa begini, insya Allah kalian bisa paham ya, mudah-mudahan ya. Jadi diingat lagi, jadi remind, oh iya itu gitu. Nah, nanti bahasanya bahasa sendiri. Nah, kalau korespondensi satu-satu, korespondensi satu-satu itu sistemnya bolak-balik. Jadi dari arah A ke B itu merupakan fungsi. Lalu balik lagi, yang B ke A itu adalah fungsi juga. Dan yang jelas syaratnya adalah banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Oke. Lalu cara menyatakan relasi. Nah, cara menyatakan relasi, ingat ya, cara menyatakan relasi itu ada yang dibahas. Pertama, cara menyatakan relasinya adalah pertama dengan diagram panah. Diagram panah. Lalu yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir adalah diagram Kartesius. Oke, gitu ya. Lalu yang ketiga menunjukkan yang termasuk fungsi dan dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Nah, kalau ini berarti intinya kalau dari diagram panah, fokusnya kita di bagian kiri ya. Lihat yang kiri itu yang tadi, berarti tidak jomblo dan tidak selingkuh ya, tidak jomblo dan tidak selingkuh. Lalu kalau himpunan pasangan berurutan, maka kita lihat dari X-nya. X-nya itu tidak boleh berulang. Ya, hanya fokus ke situnya aja. Nah, lalu kalau pada diagram Kartesius kita juga lihat, jadi pada X-nya juga tidak boleh berulang. Jadi sama seperti himpunan pasangan berurutan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini Miss lupa, mungkin ada sekitar 3 sampai kalau semuanya ini mungkin ada 5 soalan ya. Jadi ada yang definisi gitu, nanti ada yang syarat-syaratnya, lalu cara menyatakannya, lalu yang termasuk fungsi itu pilih yang mana gambarnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang penting kalian bisa menguasai konsep-konsep 3 ini ya. Oke, poin yang selanjutnya. Ini adalah menentukan aturan yang tepat dari suatu relasi. Nah, contohnya diketahui himpunan pasangan berurutan A sama dengan 1,4, 2,5, 3,6. Relasi yang tepat untuk himpunan pasangan tersebut adalah, nah kalau relasi kan dari, kalau begini kan berarti X, Y, berarti dari X, Y. Jadi bacanya relasinya itu, satu itu apanya 4 gitu.
2 itu gimana? Apanya 5? Jadi membaca relasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat, berarti kalau Miss contohkan 1 dulu ya. 1 itu kan dihubungkan ke 4. Nah, 1 itu hubungannya sama 4 apa? Nah, lalu ada 2. 2 dihubungkan ke 5. 2 itu gimana sama 5? Nah, terakhir 3 ke 6. Nah, kalau kita lihat ini, berarti sama-sama selisihnya 3 ya. Jadi 1 itu 3 kurangnya dari 4. 2 itu 3 kurangnya dari 5. 3 itu 3 kurangnya dari 6. Maka relasinya adalah 3 kurangnya. Jadi intinya itu kita harus bisa membacanya terus benar. Jadi 1 itu 3 kurangnya dari 4. Maksudnya apa? 4 dikurang 3 itu 1. Gitu. Atau demikian juga 2. 2 itu 3 kurangnya dari 5. Nah, berarti 5 kurang 3 adalah 2. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi relasinya adalah 3 kurangnya dari. Oke, poin selanjutnya. Menentukan domain, kodomain, dan range. Nah, masih ingat ya, domain itu adalah daerah asal, kodomain itu daerah kawan, range itu daerah hasil. Nah, ini Miss contohkan suatu diagram panah. Maka kita tentukan domainnya, lalu kodomainnya, dan range-nya. Oke, domain berarti karena fungsinya dari A ke B, maka domainnya daerah asalnya adalah anggota himpunan A. Apa aja tuh? Ada A, B, C. Kodomain itu daerah kawan, berarti karena dari A ke B, maka seluruh anggota B itu merupakan kodomainnya, yaitu 1, 2, dan 3. Dan terakhir range. Range atau daerah hasil adalah anggota himpunan pada kodomain yang memiliki pasangan. Nah, yang memiliki pasangan kalau kita lihat di sini, yang ada panahnya hanya 1 dan 3. Sehingga range-nya adalah 1 dan 3. Oke, bisa difahami ya. Selanjutnya, menentukan rumus suatu fungsi. Nah, contoh, ini model mengerjakannya sama seperti kita dulu materi pertama tuh, barisan dan deret ya. Nah, suatu fungsi fx, mx tambah n. Jika f1 sama dengan 1, f0 sama dengan min 1, maka rumus fx. Nah, kalau f1 berarti x-nya 1. f0, x-nya 0. Nah, ini yang kita substitusikan ke rumus fungsinya. Oke, kita kerjakan ya. Pertama, karena kita punya fx. Tulis di sini lagi, fx sama dengan mx tambah n. Nah, pertama diketahui f1. Nah, kalau f1 berarti gimana? f1 berarti x-nya 1. Berarti m dikali 1 ditambah n sama dengan berapa f1? Sama dengan 1. Berarti m tambah n sama dengan 1. Lalu kita punya f0. Nah, f0 itu berarti m dikali 0 tambah n sama dengan min 1. Nah, m kali 0 kan 0. Berarti n-nya sama dengan min 1. Kita udah punya n-nya. Lalu cara mencari m-nya gimana? Nah, kita punya persamaan ini. Kita substitusikan saja n-nya. Maka m ditambah min 1. Nah, n yang ini masuk sini ya. Sama dengan 1. Maka m sama dengan 1 ditambah 1. M-nya sama dengan 2. Karena kita sudah menemukan M-nya 2, N-nya min 1, maka rumus fx adalah 2x ditambah min 1. Nah, dengan kata lain, maka fx sama dengan 2x min 1. Nah, begitu ya. Oke, mudah sekali. Intinya kita tinggal mensubstitusi nilai x, lalu disama dengankan hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke poin kelima. Menentukan nilai suatu fungsi. Nah, ingat ya, kalau nilai itu berarti bayangannya atau petanya. Jadi nanti kalau ketemu kata-kata bayangan atau peta, ya maksudnya nilai suatu fungsi ya. Jadi ini terkadang ada soal atau buku yang menyebutnya bayangan, kadang ada yang menyebut dengan peta gitu. Nah, maksudnya sih sama, itu aja. Nah, fungsi fx sama dengan 3x tambah 4. Tentukan nilai f1 dikurang f min 2.
Nah, berarti kita cari satu-satu aja dulu. Pertama, karena fx sama dengan 3x tambah 4, maka f1 itu adalah 3 dikali 1 ditambah 4. Sama dengan 3 tambah 4. Sama dengan 7. F-2-nya. Nah, F-2-nya berarti ya 3 dikali min 2 ditambah 4. Sama dengan min 6 tambah 4. Min 6 tambah 4 berapa? Min 2. Maka karena yang ditanya adalah F1 dikurang F-2 sama dengan F1-nya berapa? 7 dikurang F-2-nya berapa? Min 2. 7 dikurang min 2 sama dengan 9. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Intinya tinggal substitusikan nilai X-nya. Selebihnya tinggal ketelitian dalam menghitung. Oke, poin berikutnya. Menentukan nilai X dari suatu fungsi jika diketahui nilai fungsinya. Jadi ini kebalikan. Kalau tadi kita cari nilainya, jadi X-nya diketahui, nilainya yang dicari. Nah, ini dibalik. Nilainya yang diketahui, diminta nilai X-nya. Nah, contohnya seperti ini. Suatu fungsi fx sama dengan 5x min 2 bernilai 13 jika X-nya berapa? Nah, sama. Prinsipnya kita tinggal mensubstitusi nilainya saja. Karena fx sama dengan 5x min 2 bernilai 3, maka kita tinggal tulis 5x dikurang 2 ya sama dengan 13. Maka 5x sama dengan 13 ditambah 2. 5x-nya sama dengan 15. Makanya sama dengan 15 dibagi 5. Berapa 15 bagi 5? 3. Nah, gitu ya. Mudah ya. Jadi pokoknya selalu disubstitusi aja ya. Ketika nilainya yang diketahui berarti ya sama dengan nilainya. Kalau X-nya yang diketahui maka X-nya kita substitusi dengan si X tersebut. Gitu ya. Intinya mah gitu aja. Selama rumus fungsinya sudah diketahui. Kalau belum diketahui gimana? Yang tadi cara substitusi juga. Biasanya kalau mencari rumus fungsinya berarti kita punya nilai fungsi minimal 2 begitu ya. Oke, selanjutnya menentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, review lagi ya. Banyak pemetaan itu ada 2 kemungkinan kan ya. Pertama, kalau himpunannya dari A ke B pemetaannya, maka jumlah pemetaannya adalah seolah-olah dibalik. Maka kalau A ke B adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Sehingga kalau misalkan ditanya banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari B ke A, maka tinggal kita seolah-olah dibalik. Jumlah anggota A dipangkatkan jumlah anggota B. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Diketahui A dengan huruf vokal, B faktor dari 6. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Oke, pertama kita tentukan dulu NA, NB-nya. Huruf vokal. Huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, O. Faktor dari 6. 1, 2, 3, 6. Oke. Sekarang tinggal kita tentukan jumlahnya. Ya. Nah, banyaknya anggota himpunan A berarti ada berapa? 5. Banyaknya anggota himpunan B ada 4. Yang ditanya banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, maka NA pangkat NB. NA-nya berapa? 5. NB-nya 4, maka 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berapa? 625. Oke, mudah ya? Mudah. Jadi diputar-putar, ditukar-tukar, insya Allah bisa. Terus kalau yang diketahui banyak pemetaannya gimana? Ya intinya mah rumusnya pakai tetap yang ini. Ya, rumusnya tetap pakai yang ini. Kalau diketahui banyak pemetaannya tinggal disama denganin berapa yang diketahui. Gitu ya. Inti rumusnya tetap ini. Oke, poin yang terakhir. Menentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Nah, korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi ini berarti banyak KSS ya. Tinggal pakai faktorial judulnya. Nanti jadi N faktorial. N faktorial itu apa sih?
Berarti N dikali dikurangin 1, terus kurang 1, terus kurang 2, terus sampai hasilnya 1. Nah, contohnya nih, diketahui A sama dengan faktor dari 8. Nah, A-nya faktor dari 8 berapa aja? 1, 2, 4, 8. Faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Nah, berarti ini udah memenuhi syarat ya, karena NA-nya sama dengan jumlah anggota B-nya yaitu 4. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi ya 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 dikali 3 terus menurun sampai ketemu 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Maka sama dengan 24. Oke, mudah ya. Berarti soal yang mau seperti apapun bisa, karena kita konsepnya kita tahu rumusnya ini. Jadi hasilnya berapa itu kita bisa putar-putar. Oke, mudah-mudahan ulangan kali ini nanti mendapat nilai maksimal. Nggak ada yang remet. Nggak perlu ada pengayaan juga karena semuanya udah 100 gitu ya. Oke, silakan disimak ulang videonya supaya hasilnya bisa maksimal. Ketemu lagi dengan Miss Sari di video selanjutnya.